Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat menjawab salam ibunya, maka harus karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa sudah. Alhamdulillah hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ada yang sakit? Ada yang sakit. Zainata, ayo kita doakan bersama-sama semoga Mbak Zainata segera diberikan kesembuhan sehingga dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Untuk Mbak Zainata, mari kita baca suratul Fatihah dalam hati saja. Semoga Mbak Zainata diberikan kesehatan dan segera bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran. Bismillah wa salatu Rasulullah wa alihi yang sholihah al-fatihah. Sebelumnya Pak Sam minta maaf dulu ya, karena pakai kaos karena hari ini akan ada pawai anti bunyi. Oke ya. Oke, anak-anakku pada kesempatan kali ini Pak Sam akan melakukan survei tentang bagaimana pendapatmu, bagaimana tentang suaramu mengenai keterampilan membaca Al-Quran. Di dalam layar monitor sudah ada 5 pertanyaan. Tadi sudah saya bagikan nih. Pertanyaan yang Pak Saf sudah selesai sedemikian rupa sehingga untuk mengukur keterampilan membaca Al-Quran. Yang pertama, tuliskan namamu. Yang kedua, apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran? Silahkan dilihat diri sendiri. Sudah bisa atau belum? Silahkan ditulis. Jangan lupa namanya ya. Namanya. Nomor 1, ada yang kesulitan maksud dari pertanyaan nomor 1. Apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran? Pak, aku baru Iqra misalkan. Iqra belum bisa membaca Al-Quran secara lengkap, boleh saja. Belum bisa Pak, masih Iqra hafalan misalkan. Oke, apakah sudah nomor 1? Ada yang mau langsung menjawab? Tidak menulis juga boleh. Bebas, kamu mau menjawab secara lisan boleh, ditulis juga boleh. Ini Pak Saf gunakan untuk suara-suara kamu yang kamu tulis di sini menjadi pertimbangan untuk melaksanakan atau memfasilitasi kebutuhanmu tentang membaca Al-Quran. Oke, kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2. Menurutmu bagaimana kemampuanmu dalam membaca Al-Quran? Terus saja lancar, atau belum lancar, ataupun tidak lancar. Sudah semua? Ada yang mau menjawab langsung lisan? Ada ya? Malu-malu. Oke, tidak apa-apa. Langsung ditulis saja. Kita lanjut yang nomor 3.
Apakah kamu mengikuti TPA di sekitar tempat tinggalmu? TPA itu Taman Pembelajaran Al-Quran ya, bukan tempat pembuangan akhir sampah, tapi tempat pembelajaran Al-Quran. Ada nggak di lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Jawab ada, kalau ada jawab tidak ada, kalau tidak ada jawab tidak tahu, kalau memang kamu tidak tahu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 3 sudah ada? Sudah semua? Oke, lanjut nomor 3. Nomor 4 ya. Nomor 4. Dalam pembelajaran ini, apakah kamu mengikuti TPA di sekitar tempat tinggalmu? Kamu ikut TPA enggak? Yang tadi nomor 3 kan apakah ada TPA di tempat tinggalmu? Kalau enggak, kalau ada, kamu ikut enggak? Nah, ikut TPA enggak? Silakan ditulis. Lanjut nomor 4 sudah semua. Kita lanjutkan. Sepengetahuanmu dalam pembelajaran TPA tempat tinggalmu di sekitarmu, bukunya menggunakan apa? Atau metodenya menggunakan apa? Qiraati atau Iqra atau yang bu'a atau Ama ataupun langsung Al-Quran. Biasanya pakai apa? Pakai Iqra, jenisnya pakai apa? Iqra atau pakai Qiraati. Tahu Iqra? Iqra ya, tahu. Turutan tahu turutan? Turutan? Tahu. Ya. Di TPA-mu pakai turutan atau Iqra atau Qiraati atau yang lainnya? Tahu apa? Tahu kamu aja. Kalau nggak tahu terus saja tidak tahu. Andai ini tidak ada hubungannya dengan penilaian, jadi jawab sejujur-jujurnya. Dan gue itu apa? Yang bu'a itu yang metodenya kayak Umi. Metode nadanya bisa kan ada yang nada Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya satu metode itu punya gaya nada sendiri. Yang bu'a itu sama dengan Iqra, tapi bukunya agak besar. Tapi ada juga yang kecil. Sama Iqra juga. Iqra kan ada yang kecil, ada yang besar. Cuma tulisannya metode yang bukan. Ada yang tulisannya Iqra, ada yang tulisannya Qiraati. Itu biasanya berdasarkan bukunya, itu berdasarkan metode. Sudah? Oke, lanjut. Nomor 5 terakhir. Nah ini, menurutmu program apa yang perlu difasilitasi atau diadakan untuk meningkatkan keterampilanmu atau kemampuanmu dalam membaca Al-Quran? Menurutmu, kegiatan boleh, program boleh, kegiatan atau program yang perlu diadakan oleh sekolah untuk memfasilitasi kemampuanmu dalam membaca Al-Quran. Nah, dipikir dulu. Kira-kira aku pengen program yang seperti apa yang dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran.
seperti TPA Kak, tapi diajarkan di rumah, di sekolah boleh yang seperti itu. Atau yang lainnya, pembiasaan pagi Pak, boleh. Atau apa namanya, pembiasaan di hari tertentu Pak, boleh. Monggo, silakan. Tidak ini bulan kalau nanti PPA tidak semuanya, tidak semuanya. Oke, kalau sudah Pak mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Sekali lagi survei ini untuk menentukan atau memberikan waktu dan fasilitas terhadap kemampuanmu. Jadi suara kamu itu sangat-sangat menentukan program apa atau kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh sekolah ini dalam hal ini SD tahun 1. Itu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri untuk survei dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Tak dulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah sholat zuhur berjamaah. Ini saya mohon bantuan dari teman-teman semua. Saya akan sedikit curhat tentang apa yang saya alami. Jadi ceritanya tadi pagi itu saya survei mau mendengar suara dan pendapat murid semua. Dalam survei itu saya tanya sama anak-anak bagaimana kemampuanmu dalam membaca Al-Quran. Hasil dari survei itu hampir 95% itu menyatakan belum lancar membaca Al-Quran. Kemudian saya lanjutkan, apakah di rumahmu ada PPA? Kemudian saya lanjutkan juga, kalau ada kamu ikut ya. Ternyata ada di sekitar rumahnya memang ada PPA di masjidnya masing-masing. Cuma tadi beberapa mengatakan bahwa tidak ikut PPA karena jarak masjidnya memang agak jauh, kemudian yang menangkap tidak ada. Kalau menurut teman-teman sendiri, Bapak Ibu wali kelas ini dan Pak Andi sebagai guru olahraga, bagaimana kemampuan anak-anak, kemampuan dia dalam membaca Al-Quran? Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari survei Pak Sawari tadi, kemungkinan memang karena kalau kita mengadakan pembiasaan kan ada suatu bacaan dan kita harusnya membaca Arabnya, tapi bukannya membaca Indonesianya. Jika memang
perlunya minimal kalau kita mau bersama-sama minimal di kelas kecil, kemudian di kelas atas itu bisa dilaksanakan di program bacaan tulis Al-Quran atau minimal mengenal dulu nanti dilanjutkan. Tapi kalau metodenya mungkin nanti teman-teman bisa ngobrol dengan yang lain. Mantap sekali kan. Kalau yang lain, ini positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga setuju dengan Pak Andi ya, karena dari pengalaman saya, terutama di kelas saya ya, kelas 6 itu sudah saya amati saat kita melaksanakan pembiasaan anak-anak membaca itu yang dibaca tulisan katanya. Ya anaknya saya suruh ini yang dibaca, belum bisa. Itu. Dan di kelas itu saya bertanya, anak-anak ngaji enggak? Kalau sore di tempat kamu ada apa? Ngaji, maksudnya ngaji Al-Quran, ada gitu. Tapi tidak ngaji, tidak berangkat. Banyak sekali kelas saya suruh, kamu berangkat. Nah, itu sebentar, pokoknya berangkat ngaji. Terus ada TPQ enggak di sana? Apa TPQ itu? Baca tulis Al-Quran itu di masjid ada, tapi anak-anak itu malah berat untuk mainnya. Cenderung untuk bermain. Untuk berangkatnya itu pokoknya sudah saya beri besok harus berangkat, sore berangkat itu TPQ apa namanya TPQ ya itu. Nah yang ternyata cuma berapa kali saja. Nah itu pun anak-anak belum lancar. Jadi saya tanya itu kelas 6 aja Iqra belum ada. Iya, baru dasarnya, baru Iqra 1 itu terus malu. Nah makanya lebih baiknya seperti yang diutarakan Pak Andi di sini untuk mendukung diajarkan program seperti itu. Mantap sekali positif. Kalau teman-teman yang lain, apakah yang belum dari positif? Silakan Bima. Kebanyakan anak-anak kalau yang sudah besar itu kalau disuruh PPA, wah saya nggak nyamannya anak-anak kecil, jadi saya malu. Nah itu mungkin kalau diadakan program di sekolah teman sebaya yang sama dengan umurnya sama dengan teman-temannya itu bisa dilaksanakan program seperti itu, karena kalau di rumah misalnya saya malu kok itu adik saya kecil kok saya bisa sendiri nggak ada nyambung. Berarti ini bisa disimpulkan ya kalau menyaring dari pendapat Pak Andi, Bu Siti, dan Bu Ipa, memang sebenarnya di tempat sekitar murid tinggal itu ada TPA, cuma karena sudah besar mau ngaji malu, kemudian ada juga yang memang agak jauh ya, jadi tidak bisa ke TPA. Kalau tadi Bu Siti dan Pak Andi mengusulkan suatu program yang ada di sekolah ini untuk memfasilitasi kemampuan membaca Al-Quran, kira-kira kalau Bapak Ibu punya ide seperti apa? Mungkin diawali dasar dulu ya Pak ya, seperti Iqra mungkin karena belum tentu anak tahu huruf Iqra 1 lah. Mungkin anak ada yang belum tahu. Ya, siap. Saya bagus juga ya. Berarti ini dari kelas dasar. Ya. Itu ya, dari kelas dasar kelas 1 sama kelas 2. Iya, sama Terus kelas 2. metodenya bagaimana Pak? Atau mungkin kalau misalnya kelas 1 Iqra 1, kelas 2 Iqra 2, kelas 3 Iqra 3 itu atau bagaimana Pak? Kalau sendiri kita saya dulu ini kira-kira seberapa kemampuan siswa. Tentunya kalau saya sendiri harus, kalau kita buat suatu program harus terstandar ya, artinya benar-benar kualitas mutunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan kita nanti buat sebuah program kemudian anak-anak itu
kita buat untuk Iqra 1 semua itu gimana? Bisa jadi Jadi nanti kelas 1 bukan kelas semuanya disamakan. ya awalnya ya kemungkinan Iya. tidak semua. Nanti kalau sudah mereka sudah belajarnya dibantu orang tua, pasti nanti turun. Enggak, ini kan penjajakan, Iya. ya, penjajakan. Tapi kemampuan anak beda. Ada Beda. yang lancar langsung. Jadi nanti kan dikatakan cepat. Itu yang sudah lancar, otomatis cepat. Kenapa? Pokoknya kalau 1 selesai. Kalau yang belum otomatis agak lama. Itu bagus. Jadi dasar untuk penjajakan. Nanti kan anak-anak pelakon di situnya ya, yang bisa lebih cepat naik tingkat Iqra-nya. Nah itu berarti ya. Berarti ini nantinya nih semua siswa kita mulai dari Iqra 1 walaupun mungkin ngaji di rumahnya itu sudah bahkan Al-Quran ya. Ya. Dan nanti tinggal bagaimana kita membesarkan hati murid. Takutnya nanti kalau aku udah Al-Quran juz itu kok Pak disuruh Iqra 1 lagi, mungkin mereka akan down gitu ya. Tinggal ya Kita beri motivasi aja. kita beri Kita motivasi. motivasi bahwa itu hanya untuk penjajakan. Karena kalau memang sudah ahli nanti otomatis Di awal perjalanannya sudah. oke bagus sekali untuk standar mutu itu sangat bagus ya. Nah kalau gitu kira-kira program apa ya kira-kira untuk bisa mewadahi? Kalau tadi Pak survei itu murid ada yang berpendapat Pak kalau misalkan ngaji di sekolah itu bagaimana? Terus jadi terpikir waktu angkat banget ini kalau misalkan program ngaji di sekolah itu benar-benar kita eksekusi, kira-kira nama programnya apa ya kira-kira? Ngaji bersama mungkin Pak. Ngaji bersama boleh? Baca tulis Al-Quran di kaki. Ya. Ada usulan yang lain? TPA. TPA itu Itu TPA itu tuntas membaca. Nah, jadi itu ini untuk nanti kan penjajakan ya. Jadi kita tuntaskan sekalian anak yang dari dasar semua sama, anak yang cepat otomatis akan lebih cepat tuntasnya. Mantap. Aku setuju sama sekali. Karena kita programnya tuntas baca Al-Quran. Oke. Keren. Nah ini ada visi tersendiri ya Bu ya. Tuntas Iya. itu berarti anak memang harus tuntas dalam membaca sesuai dengan kaidah hadisnya. Iya. Mantap Dan sekali. juga nanti anak-anak kita itu bisa lancar membaca belum hijaiyah. Nah, Membaca, iya. Nanti kan kalau sudah lancar selesai sampai Iqra berapa itu ya, Iqra 6 terakhir itu nanti kan sudah baca Al-Quran sudah bisa. Anak-anak sekarang ini baca Al-Quran tidak bisa membaca huruf hijaiyahnya. Membacanya biasanya di huruf akhirnya. iya masalahnya Jadi seperti ini. sampai bisa karena apa? Lingkungan di rumah juga tidak mendukung, orang tua sibuk, tidak ada yang memotivasi untuk ngaji dan mungkin sekolah saja. Bu tertarik dengan Ibu Bu Siti tentang tuntas baca Al-Quran atau TPA. Kalau saya lihat-lihat karena misi kedepannya kan memang tuntas membaca Al-Quran. Kalau sudah tuntas otomatis nanti anak itu bisa membaca sendiri. Nah, tinggal nanti kalau programnya bisa sukses, kita lanjutkan ke program taktik juz 30 ini Bu ya. Oh iya, Sekarang kalau di sekolah kita itu kan ada kebijakan-kebijakan yang mendukung tentang kemampuan meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu semua kebijakan yang ada di sekolah ini yang mendukung tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Quran kira-kira apa saja? malam. Kita sudah mengatakan ini. Iya, nanti kalau sudah lancar, anak-anak kan bisa. Oh iya, sudah ada yang paling ya?
kita sudah ada hafalan surat pendek sebenarnya. Iya. Oke. Tapi memang hafalan surat pendek yang dibaca latihnya ya. Iya. Jadi bermasalah juga. Selanjutnya kalau misalkan kita ini nanti jadi mau membuat PBA, kira-kira kalau di tempat Bapak itu ngajinya itu modelnya seperti apa? Atau metode yang digunakan atau buku yang digunakan? Oh, Iqra, iya, jilid Iqra ya. Iqra itu ada di 1 sampai 6 ya. Iya. Itu metode apa Iqra? Iqra, iya. Kalau tempat saya masih desa ya, pakainya urutan itu Pak. Urutan. Iya itu. Urutan itu model ada tadi Iya. masih Masih. gitu ya. Betul. Tapi anak sebenarnya itu bagus tuh Tapi mengenal lama huruf. Pak. Iya. Oh iya, Betul-betul mengenal dulu. Iya. mengenal huruf, mengenal harokat gitu ya. Iya. Itu bagus. Benar. Cuma kalau di sekolah Al-Baghdadi itu karena kan ini apa nih, terbatas waktu ya. Betul, ya. Lama banget ya. Lama ya, jadi ini bagus tapi Sebenarnya ya, nanti pengetahuan anak benar-benar tahu. kalau yang lain Yang lebih cepat. Iqra, Iya, itu lebih cepat. ya nanti Dan sekarang ini sering dipakai di mana-mana. Kalau kita Mungkin kiraati ada yang saya sudah mendengar, sering mendengar kiraati, mungkin ada yang pengalaman. kira-kira Oh iya, di sekolah anak saya itu pakai metode kiraati. Dan alhamdulillah waktu anak saya masuk itu kan belum bisa baca Iqra sama sekali ya Pak. Setelah sampai ke sekolah itu sekarang udah masuk jilid 4. Aku metodenya saya juga belum terlalu paham karena pengucapannya juga menurut saya agak susah sih Pak. Jadi oh, berarti mungkin kita juga perlu studi banding atau mungkin wawancara dengan pelaku ustadz-ustadzah yang ngajar ngaji itu ya, ada yang berarti. Kalau tadi secara aset itu nganu ya, di tempat-tempat Bapak Ibu semua itu kebanyakan Iqra ya. Iya, Iya. Iqra sama itu suara itu kan. Di masjid-masjid kalau Pak Kiainya. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan nanti kita TPA benar-benar kita jalankan, metodenya mungkin kita perlu review bersama-sama. Nah, ya nanti saya coba tak lihat di YouTube itu model-model kiraati ataupun model-model yang lain. Nanti coba saya lihat dulu di pertemuan berikutnya. Coba nanti kita sampaikan, kita bedah metode yang paling bagus dan efektif. Tentunya harapan kita kan ya selain anak-anak cepat memahami dan cepat membaca, kita kan juga terbatas waktu sehingga lulus itu anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran gitu ya. Mungkin cukup sekian dulu Bu. Ini sudah jam 2:04. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf habis sholat saya ada dulu untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian mawon. Semoga kalau mau melanjutkan ke aktivitas berikutnya kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.